Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah PAI Sejarah Islam. Next. Perkenalkan di sini saya Muhammad Afan Irtiza Pramono dengan rekan saya. Ade Gagas Sudirjo. Dan saya Aditya Haryanto. Pembahasan kita pada kali ini yang pertama akan mengenai Perang Salib, lalu yang kedua mengenai pertempuran Ain Jalut, dan yang terakhir ada pertempuran jatuhnya Granada dan Toledo. Yang pertama, Perang Salib dengan latar belakang memiliki motif utama motif agama, tetapi tidak hanya motif agama saja, melainkan terdapat motif lain yang mewarnai terjadinya Perang Salib tersebut. Di antaranya terdapat konflik antara negeri Barat terhadap pihak Kristen dan negeri Timur pada pihak Muslim. Lalu munculnya Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil dan Baitul Maqdis telah mengalahkan pasukan Bizantium di Mazikert pada tahun 1071 Masehi dan dinasti Fatimiyah pada tahun 1078 Masehi. Selanjutnya, pasukan Muslim menjadi penguasa di Lautan Tengah sejak abad ke-10. Propaganda Alexius Comnenus pada Paus Urbanus II lalu eh, membalaskan kekalahan dalam perang melawan pasukan Saljuk sehingga menyebabkan terjadinya Perang Salib. Ya, ini ada periodisasi mengenai Perang Salib di mana pertama dari tahun 1094 Masehi sampai 1144 Masehi di mana tadi akibat dari konfrontasi sehingga Paus Urbanus di Konsili Clermont pada 26 November 1095 Masehi Paus memerintahkan perang salib bagi umat Kristen menghasilkan gerakan spontan yang dikenal sebagai kaum Salibin. Namun ketidakorganisasian kaum Salibin menyebabkan kekalahan mereka dan Godfrey of Bouillon mengambil alih kepemimpinan pasukan salib. Godfrey berhasil mengalahkan pasukan Islam dan menduduki Palestina pada 7 Juni 1099 Masehi. Akibatnya, pada 15 Juli 1099 Masehi, terbentuk kerajaan Latin Kristen yang mencakup Baitul Maqdis, Antioch, Edessa, dan Tripoli di timur. Lalu ada Perang Salib II dari 1144 Masehi sampai 1193 Masehi. Pada Perang Salib II ini terjadi pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi, pihak Muslim yang dipimpin oleh Nuruddin Sidi Saifuddin Ghazi dan Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub berhasil memenangkan pertempuran melawan tentara salib yang dipimpin oleh Lodewijk VII dan Bernard de Clairvaux dan Konrad III dari Jerman. Akibat kemenangan tersebut, pasukan Muslim berhasil menduduki Damaskus, Antioch, dan Mesir. Namun, ini mendorong kaum Salibin untuk membangun kembali kekuatan yang lebih kuat dengan dukungan raja-raja Eropa untuk perang-perang selanjutnya, yang menyebabkan pasukan Salahuddin mundur. Akhirnya, gencatan senjata terpaksa terjadi dan ditandai dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada Perang Salib III dari tahun 1193 Masehi sampai 1201 Masehi. Pada periode ini, bangkitnya Salahuddin di Mesir memicu Eropa Barat untuk menyusun angkatan perang salib berikutnya. Sayangnya, periode ini ditandai oleh konflik internal dan perang saudara di dalam pasukan salib yang mengakibatkan kerusakan. Ambisi politik mendominasi dan tujuan awal membebaskan Baitul Maqdis terlupakan. Beberapa pasukan awalnya menyerang Mesir, tetapi kemudian mengubah tujuan mereka untuk menyerang Konstantinopel antara tahun 1202 sampai 1204 Masehi yang berhasil direbut oleh Baldwin, yang kemudian menjadi raja pertama selama periode ini. Muncul pahlawan wanita seperti Shayar Ad-Dur yang berhasil mengalahkan pasukan Raja Louis IX meskipun pasukan salib selalu mengalami kekalahan dalam Perang Salib III. Periode ini memberikan hikmah penting termasuk kemajuan budaya dan peradaban Islam yang memicu lahirnya Renaissance di Eropa Barat. Lalu ada Perang Salib IV dari 1202 Masehi sampai 1206 Masehi. Pada periodisasi ini terjadi karena kerjasama Venesia dan bekas Kaisar Yunani tahun 1204 Masehi, Konstantinopel jatuh kepada tentara salib dan kekuasaan Bizantium diubah menjadi kekuasaan Latin. Dan selanjutnya Sultan Mesir membuat perjanjian dengan kaum Kristen pada tahun 1203 Masehi sampai 1204 dan 1210 sampai 1211. Surat perjanjian tersebut berisi kemudahan ziarah ke Baitul Maqdis dan menghilangkan permusuhan. Lalu juga perang-perang selanjutnya dari Perang Salib V pada tahun 1217 Masehi sampai 1221 Masehi yang tetap di Konstantinopel dan perang-perang terus terjadi antara kaisar. Lalu juga Perang Salib 6 tahun 1228 Masehi sampai 1229 Masehi
dipimpin oleh Frederick II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman, dan Raja Italia yang kemudian menjadi Raja Muda Yerusalem lantaran berhasil menguasai Yerusalem. Eh, Akhirnya terjadi perjanjian damai selama 10 tahun dengan Sultan Al-Malikul Kamil, keponakan Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi pada tahun 1244 Masehi kekuasaan diambil alih Sultan Al-Malikul Saleh Najamuddin Ayub beserta Kaliam dan Damsyik. Lalu ada Perang Salib 7 dan Perang Salib 8 di mana pada tahun 7 itu tahun 1248 Masehi sampai 1254 Masehi dipimpin oleh Raja Louis IX dari Perancis, namun tentara salib berhasil menguasai Damiat. Lalu singkat cerita akhirnya mereka dikembalikan ke negerinya setelah memberi uang tebusan. Lalu Perang Salib 8 tahun 1270 Masehi sampai 1272 Masehi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses mengusir habis umat Islam dari Granada, Andalusia, daerah Spanyol. Lalu juga ada yang menjelaskan mengenai Perang Salib 8 ini tidak sempat terbentuk karena kota terakhir yakni Aire diduduki oleh tentara salib malahan berhasil dikuasai oleh Malikul Ashraf putra Malikul Soleh. Dengan demikian terkuburlah Perang Salib dan Perang Sabil. Tetapi meskipun perang konvensional dan frontal itu sudah terakhir secara formal, namun sesungguhnya perang jenis lain yang kualitasnya lebih canggih terus saja berlangsung seiring dengan kemajuan zaman. Untuk selanjutnya pasca Perang Salib. Di sini ada dampak terhadap hubungan pemeluk Islam dan Kristen ya. Di poin yang pertama, hubungan orientalisme atau pengetahuan orang Barat tentang agama, budaya, peradaban, sastra, dan bahasa Timur. Yang kedua, hubungan kolonialisme atau hubungan untuk menjajah dunia Islam. Dan yang terakhir itu hubungan kristenisasi atau semangat menyiarkan agama Kristen pada bangsa yang belum mengenalnya. Nah, dan selanjutnya ada pengaruh terhadap dunia Barat. Yang pertama, penghubung bangsa Eropa mengenali dunia Islam secara lebih dekat. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan tata kehidupan masyarakat Timur. Yang ketiga, penyelidikan bangsa Eropa mengenai seni dan pengetahuan penting serta berbagai penemuan yang telah dikenal di Timur. Dan yang terakhir, bangsa Barat dapat mengenali sistem industri Timur yang telah maju. Nah, di sini ada pertempuran air Jalut yang dilatar belakangi. Pertempuran air Jalut ini adalah lebih dikenal dengan Ain Jalut dalam bahasa Arab yang berarti mata Jalut. Terjadi pada tanggal 3 September 1260 di Palestina. Pertempuran ini melibatkan Bani Mameluk dari Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars melawan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kit Buko. Pertempuran Ain Jalut memainkan peran penting dalam keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Islam. Kedua belah pihak berkemah di tanah suci Palestina pada bulan Juli 1260 dan akhirnya berhadapan di Ain Jalut pada tanggal 3 September dengan kekuatan yang hampir seimbang yaitu sekitar 20.000 bala tentara. Panglima Baibars mengadopsi taktik cerdik dengan menggoda pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat dan kejam untuk memasuki lembah yang sempit, sehingga mereka selanjutnya. Dampak dari pertempuran. Keturunan Hulegu di Persia memeluk agama Islam dan menjadi pelindung budaya Islam. Kutus mengalami masa kejayaan singkat sebelum kemudian dibunuh oleh Baibars I yang dikenal sebagai sultan pertama yang menyatukan Kesultanan Mesir dan Syria. Banyak yang menganggapnya sebagai pendiri sejati rezim Mamluk. Di bawah kepemimpinannya yang makmur dan sejahtera, kerajaan tersebut bertahan selama 2,5 abad hingga tahun 1517 Masehi. Selama periode panjang ini, orang-orang Mamluk mengusir pasukan perang salib dari Tanah Suci, mendorong perdagangan dan industri, memajukan seni, serta mendirikan fasilitas sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah. Di bawah pemerintahan mereka, Mesir juga menjadi pusat penting dalam dunia Muslim. Selain itu, pertempuran ini juga memiliki dampak yang signifikan pada peradaban Barat, terutama karena pada saat itu pasukan Mongol telah mencapai Polandia. Nah, selanjutnya ada jatuhnya Granada di latar belakangi dengan dinasti Umayyah pada awalnya sangat kuat, namun terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang disebut juga dengan muluk atau waif atau raja kecil. Hal ini dibarengi dengan pertikaian di antara mereka dan lambat laun melemahkan umat Islam. Secara politis, situasi ini merupakan konflik antara ras dan antar umat manusia. Pusat Kesultanan Andalusia
Aman, aman, aman. Pusat Kesultanan Andalusia tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, Almeria, Sevilla, dan Granada. Namun, satu demi satu kerajaan tersebut runtuh dan hanya menyisakan kerajaan Granada saja. Kerajaan konflik tersebut sebenarnya diambang kehancuran akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Ya. Selanjutnya ada konflik internal keluarga dari Bani Ahmar. Yang pertama, kehancuran Bani Ahmar sendiri yang telah berkuasa selama 8 abad terjadi akibat berbagai penyebab. Yang pertama ada konflik internal, kedua sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga, penyatuan dua kerajaan Kristen melalui perkawinan sehingga sulit ditandingi karena kerajaan Islam yang melemah. Yang ketiga, pengepungan Granada selama 7 bulan dan penguasaan sektor-sektor penting seperti Pelabuhan Malaga, Guadix, Almunicar, Baranikar, dan Almeria di Spanyol oleh Raja Ferdinand V. Kemudian kekuasaan kerajaan Kristen memaksa kaum Muslim keluar dari Spanyol. Dan yang terakhir, penghancuran tempat hasil kemajuan Islam seperti perpustakaan, masjid, dan Alhambra. Masjid menjadi gereja dan Alhambra menjadi istana Kristen. Berikutnya, keruntuhan Granada sendiri, yaitu para sultan yang kesulitan menghadapi serangan pasukan Kristen, akhirnya meminta pertolongan dari beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara. Namun pasukan Kristen sendiri sangat tekun dalam perjuangannya, sehingga pada tahun 1238 Masehi, mereka berhasil merebut Cordoba, diikuti oleh Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Hanya Granada yang masih bertahan pada saat itu. Setelah beberapa pertempuran sengit, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1492, Kesultanan Granada menyerah. Pasukan Kristen pun berhasil masuk ke dalam kota tersebut, menembus istana Alhambra dan menggantikan bendera kesultanan dengan bendera dua kerajaan. Selanjutnya ada jatuhnya Toledo. Toledo yaitu terletak di pusat Spanyol sekitar 70 km ke selatan Madrid. Dikelilingi oleh tembok Toledo yang kokoh yang dibangun oleh berbagai peradaban sepanjang sejarahnya. Orang Romawi sendiri pertama kali mendirikan tembok ini pada tahun 192 setelah menduduki wilayah tersebut. Kemudian kerajaan Visigoth memperluas tembok ini selama pemerintahannya di Spanyol antara tahun 415 sampai 711. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.